Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kembarsari dari jurusan Budidaya Perairan, kelompok 1. Jadwal praktikum pada hari Rabu, sesi keempat dengan asistensi Kak Putri Alifah. Yang pertama, kita akan mengukur suhu menggunakan termometer air. Prosedurnya, kita celupkan termometer ke dalam air selama 30 detik. Setelah itu kita angkat dan lihat suhu pada termometer. Selanjutnya kita mengukur kecepatan arus. Di sini kita menggunakan botol yang diikatkan dengan tali. Dalam pengukuran kecepatan arus, kita menentukan titik A dan titik B. Setelah kita mengukur jarak tempuh antara titik A dan titik B, selanjutnya botol kita lepaskan dari titik A menuju titik B sambil dihitung dengan menggunakan stopwatch. Setelah sampai ke titik B, stopwatch dimatikan. Selanjutnya kita hitung kecepatan arus menggunakan rumus jarak tempuh per waktu dikali 1,25. Kita akan mengukur kekeruhan air menggunakan alat turbidimeter. Sebaiknya turbidimeter dikalibrasi terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, turbidimeter dihidupkan dengan menekan tombol on. Pada layar akan muncul garis alat siap untuk digunakan. Di sini, air sampel sudah dimasukkan ke dalam kupet dengan batas yang telah ditentukan. Setelah itu, masuk ke dalam turbidimeter, lalu tekan tombol read. Di layar akan muncul SIP, Sample in Process. Tunggu hingga 25 detik hingga nilai muncul pada layar, nilai kekeruhan. Kita akan mengukur kecerahan perairan dengan menggunakan Saichi disk. Cara penggunaannya, kita letakkan piring Saichi disk di permukaan air, lalu kita masukkan perlahan ke dalam hingga piring Saichi disk tidak terlihat atau jarak hilang. Setelah itu kita tandai menggunakan spidol. Setelah itu kita angkat piring Saichi disk perlahan hingga jarak tampak, dan kita tandai menggunakan spidol. Setelah itu kita ukur dengan menggunakan meter. Kita ukur jarak tampak. Setelah itu jarak ini. Cara menghitung kecerahan dengan menggunakan rumus jarak tampak ditambah jarak hilang dibagi 2. Selanjutnya kita akan mengukur kedalaman dengan menggunakan pemberat yang telah diikatkan dengan tali. Selanjutnya kita masukkan pemberat ke dalam air sampai hingga ke permukaan. Setelah itu kita tandai dengan spidol. Dan diukur dengan meteran. Selanjutnya kita akan mengukur pH. Langkah awal, ambil kertas lakmus, lalu celupkan ke dalam perairan. Tunggu beberapa saat. Setelah itu, cocokkan dengan buku indikator pH. Oksigen terlarut. Yang pertama, itu alatnya botol Winker dan Erlenmeyer. Prosedurnya, masukkan air ke dalam botol Winker dengan kemiringan 45. Setelah itu, tutup botol Winker saat di dalam air agar tidak terjadi bubbling. Tutup botol Winker. Setelah itu, tambahkan 1 ml larutan MnSO4. Yang kedua, tambahkan 1 ml larutan NaOHKI sehingga membentuk endapan berwarna coklat. Setelah larutan berubah menjadi coklat, lalu tutup botol Winker dan aduk sebentuk angka 8. Lalu tambahkan 1 ml H2SO4 sampai endapannya hilang.
aduk hingga endapannya hilang. Setelah itu pindahkan ke botol Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Setelah dipindahkan ke Erlenmeyer, tambahkan 1 larutan amilum sebanyak 1-2 tetes. Setelah itu aduk perlahan. Titrasi menggunakan Na-tiosulfat dan diaduk perlahan hingga warna larutannya berubah seperti semula. Setelah larutannya berubah seperti semula, jangan lupa catat banyak nitrasi yang digunakan dan masukkan ke dalam rumus DO sama dengan A dikali N dikali 8 dikali 1000 per Pi kurang 4. Karbon dioksida bebas di dalam air. Di sini kita akan menggunakan alat tabung Erlenmeyer. Prosedurnya, kita masukkan air sebanyak 50 ml ke dalam botol Erlenmeyer. Setelah itu, masukkan larutan vinopelin sebanyak 1-4 tetes. Aduk perlahan. Setelah itu, titrasi menggunakan natrium karbonat hingga berubah menjadi warna pink. Setelah endapan berubah warna pink, jangan lupa catat banyak milinitrasi yang kita gunakan. Dan setelah itu masukkan ke dalam rumus karbon dioksida bebas, yaitu CO2 sama dengan A dikali N dikali 22 dikali 1000 per Pi. Selanjutnya kita akan mengambil sampel plankton. Metode yang digunakan yaitu penyaringan. Alat yang digunakan yaitu planktonet, ember, dan botol sampel. Langkah pertama yaitu kalibrasi planktonet menggunakan Aquades keseluruhannya. Selanjutnya, ambil air sampel menggunakan ember sebanyak 25 liter sebanyak 5 kali pengulangan sambil digoyang. Setelah 5 kali pengulangan, pindahkan air sampel ke dalam botol sampel. Dan kita aduk secara perlahan. Setelah itu, tambahkan larutan lubang sebanyak 4 tetes hingga warna berubah kekuningan. Selanjutnya, kita akan mengambil sampel peripiton. Metode yang digunakan yaitu pengarikan. Langkah yang pertama, kita mencari substrat yang akan digunakan yaitu batu. Setelah itu, ukur permukaan substrat menggunakan meter. Setelah itu, lakukan proses pengarikan menggunakan sikat dengan disemprotkan dengan Aquades secara perlahan agar sampelnya didapatkan. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam botol sampel, lalu diberi larutan lubang sebanyak 3-4 tetes. Selanjutnya, sampel dibawa ke laboratorium agar diamati. Mengamati sampel plankton dan peripiton di dalam laboratorium. Terlebih dahulu, sampel plankton dan peripiton dihomogenkan dengan cara mengkocok sampel hingga merata. Setelah itu, kalibrasi objek glass dan cover glass menggunakan Aquades dengan cara disemprot. Setelah itu, bersihkan objek glass dan cover glass menggunakan tisu. Selanjutnya, teteskan sampel plankton atau peripiton di atas objek glass dan ditutup dengan cover glass dengan kemiringan 40. Selanjutnya, diamati di bawah mikroskop. Atur pembesaran lensa hingga objek terlihat jelas. Setelah itu, dokumentasikan. Setelah itu, cocokkan dengan buku identifikasi. Setelah plankton dan peripiton diidentifikasi, kemudian dilakukan perhitungan kelimpahan plankton dan peripiton dengan rumus sebagai berikut.
Yang pertama kita akan mengambil sampel bentos. Alat yang digunakan yaitu pipa pralon. Metode yang digunakan yaitu tangkap segera. Langkah pertama yaitu tancapkan pipa ke dasar permukaan, lalu angkat perlahan. Selanjutnya masukkan ke dalam plastik sampel. Kemudian sampel bawa ke laboratorium. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan sampel bentos di dalam laboratorium. Yang pertama kita akan menyaring sampel bentos menggunakan penyaring bentos ukuran standar nomor 30. Setelah sampel bentos didapatkan, lalu masukkan ke dalam cawan Petri dan lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Kemudian sampel bentos diamati di bawah mikroskop. Setelah jenis bentos terlihat dengan jelas, lalu dokumentasikan. Lalu cocokkan dengan buku identifikasi. Setelah itu, hitung kelimpahan menggunakan rumus sebagai berikut. Akan mengambil sampel nekton. Alat yang digunakan yaitu tangguk. Setelah ikan tertangkap, lalu masukkan ke dalam plastik sampel dan lalu lakukan identifikasi dan setelah itu hitung kelimpahan ikan menggunakan rumus. Untuk metode kuadran, terlebih dahulu kita menentukan stasiun sampling dengan ukuran 1 meter x 1 meter. Selanjutnya kita akan memperhatikan vegetasi tumbuhan yang ada di dalam peta kuadran. Setelah melakukan pengamatan, kita mendapatkan 3 jenis vegetasi rerumputan. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Dalam metode translate, terlebih dahulu kita menentukan lokasi translate. Kemudian, menentukan 2 titik sebagai pusat garis translate, di mana panjang garis translate tersebut sepanjang 25 meter. Pada garis translate dibuat segmen yang panjangnya 10 x 10 meter. Garis-garis pada segmen tersebut merupakan peta contoh atau plot. Di setiap plot dilakukan pengamatan dan identifikasi jenis tumbuhan serta dihitung jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan. Langkah terakhir adalah perhitungan jumlah individu pohon, diameter pohon, dan prediksi tinggi pohon setiap jenis. Selanjutnya, hasil pengamatan yang dicatat dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut. Biomasa hutan mangrove. Di sini kita akan mengambil sampel serasa menggunakan kotak dengan metode kotak. Dengan cara meletakkan kotak di bawah pohon dan menunggu 14 hari. Setelah 14 hari, kotak kita bawa ke laboratorium. Setelah serasa kita bawa ke laboratorium, kemudian serasa kita sortir. Setelah itu, kita masukkan ke dalam oven. Dengan menggunakan suhu 80 derajat dengan waktu 24 jam. Setelah 24 jam, oven kita matikan, lalu serasa kita keluarkan dari oven. Kemudian serasa kita timbang menggunakan timbangan Sartorius. Setelah itu, kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut.